Halo, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan aku Anis. Di sini aku bakal jadi pengisi podcast kali ini. Sebelum aku mungkin mulai untuk bercerita, aku mau melemparkan satu pertanyaan dulu ke teman-teman. Teman-teman pernah ngerasa nggak sih, atau kayak pernah mengalami nggak sih, ada orang di sekitar teman-teman yang kelihatannya baik-baik aja, yang kelihatannya ceria, bahagia, nggak pernah sedih dan lain sebagainya, dan mereka ternyata mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan. Pernah nggak sih? Well, di sini aku mau berbagi kisahku. Mungkin teman-teman selamat mendengarkan ya. Oke, jadi aku mau mulai dari pertama. Kapan pertama kali merasakan gejala? Jadi pertama kali aku merasakan gejala itu tahun 2018. Di tahun 2018 itu sekitar pertengahan ya. Jadi di sekitar bulan Maret, April atau April Mei gitu. Kemudian reaksi terhadap gejala awal itu ya nggak ada reaksi apa-apa sih sebenarnya. Cuma gejala awalnya saat itu adalah aku nangis hampir 2 minggu, sebulan lebih gitu. Dimana kondisinya itu aku nggak mood makan, nggak mood buat kuliah, kabur-kaburan, nggak menjalankan aktivitas sekolah sebagai seorang manusia gitu ya, atau sebagai mahasiswa gitu. Kemudian untuk tindakan awal saat mengalami gejala, ya nggak ada sih sebenarnya tindakan awal yang gimana-gimana tuh nggak ada, karena aku baru memberanikan diri untuk ke psikolog itu setelah beberapa bulan setelahnya gitu. Kemudian untuk reaksi lingkungan, aku nggak begitu ingat sih lingkungan itu bereaksi seperti apa dengan kondisiku gitu, karena aku kemarin fokusnya ke diri aku sendiri itu gimana. Cuma ibuku datang sih ke Jogja waktu itu dengan kondisi aku yang berantakan banget. Terus ibuku akhirnya datang buat ngecek kayak anakku baik-baik aja apa enggak gitu. Oke, kemudian dari awal gejala sampai memeriksakan diri ke tenaga kesehatan mental itu sebulan 2 bulan kayaknya. Jadi setelah ada gejala-gejala di awal, kemudian ikut suatu acara, ketemu sama psikolog, abis itu dari psikolog dirujuk ke psikiater. Jadi berjenjang gitu dari psikolog terus ke psikiater. Dampak dari gejala ini terhadap kehidupan sehari-hari ya banyak sih, karena kemarin kuliah berantakan yang jelas, kabur-kaburan. Jadi karena aku sekarang tinggalnya di Jogja nih ya, tapi aku kayak lebih sering keluar kota sendiri gitu untuk kabur gitu, menghilang dari kenyataan gitu. Kemudian tantangan yang dihadapi sampai akhirnya memperhatikan diri ke menemui psikolog itu tantangan yang gimana ya, nggak ada sih tantangan, ya biasa-biasa aja. Cuma kemarin itu yang nggak ada denial juga sih, karena rasa emang nggak beres aja. Jadi ketika tahu ada yang nggak beres dalam diri, ya udah akhirnya pas ketemu juga nih sama psikolognya dan cocok, akhirnya memberanikan diri untuk ke psikolog gitu. Yang meyakinkan aku untuk akhirnya datang ke psikolog adalah kondisiku udah berantakan banget, kayak gimana ya, saking berantakannya itu loh, aku sampai gak bisa fokus kuliah gitu, karena ada penurunan IPK lah kemarin itu ya. Jadi dari yang 4 awalnya IPK aku, terus turun jadi ke 3,8 apa gimana gitu. Nah itu kan lumayan berpengaruh ya. Terus pernah nangis di kampus juga, bikin malu lah istilahnya ya. Ya nyusahin orang lah ya hitungannya selama
selama gejala-gejala tersebut muncul dan itu cukup mengganggu kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian proses yang dilalui di tempat pemeriksaan itu ya menyenangkan sih, nggak yang menegangkan atau takut gitu, enggak. Kayak ya karena aku udah penjajakan dulu kali ya dengan psikolognya di sebuah acara, kemudian merasa cocok dan akhirnya datang ke beliau. Ya biasa-biasa aja waktu asesmen, jadi nggak begitu yang panik-panik gimana gitu. Tapi ada beberapa asesmen sih yang dilakukan, jadi mulai dari tes-tes tertulis sampai tes-tes gambar gitu itu udah dilaluin. Kemudian ya dicek, baru hasilnya menunjukkan ternyata dengan ternyata diagnosisnya ini gitu. Jadi ya biasa aja. Untuk diagnosis awal itu depresi dengan gejala halusinasi gitu, karena emang sempat ada halusinasinya juga. Nah dari situ karena ada halusinasi barulah dirujuk ke psikiater. Nah kalau untuk asesmen di psikiater sendiri sih kemarin cuma tanya-tanya jawab aja sih sama psikiaternya, jadi nggak yang gimana-gimana gitu. Ya biasa aja, lempeng aja. Mungkin karena aku sendiri juga masih psikologi, tahu soal asesmen dan lain sebagainya. Jadi waktu mengalami sendiri ya udah tahu akan diperlakukan seperti ini dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk berapa lama sampai tesnya itu hasilnya muncul, bukan tes ya, asesmennya ya maksudnya, itu untuk yang di psikolog itu di pertemuan kedua kalau nggak salah, masih di bulan yang sama itu ya, di pertemuan kedua gitu. Jadi waktu ke psikolog pertemuan sekali, terus minggu depannya datang lagi baru dikasih tahu soal hal tersebut. Tapi kalau untuk di psikiater itu berapa bulan ya, kayaknya sebulan 2 bulan gitu kalau nggak salah. Jadi nggak langsung kayak waktu pertama datang atau kedua kali datang itu langsung didiagnosis gitu, enggak. Jadi ada waktu jeda berapa bulan. Sebenarnya mungkin udah didiagnosis sih di awal, cuma aku nggak menanyakan itu gitu loh. Jadi nggak langsung kayak kamu datang di asesmen langsung ya kamu dinyatakan bipolar gitu, enggak. Tapi setelah menjelang beberapa bulan pemeriksaan, dapat obat, baru deh memberanikan diri nanya diagnosisnya apa sih sebenarnya dok gitu. Kemudian reaksi terhadap hasil pemeriksaan ya nggak gimana sih, aku nggak yang kagetan atau yang sedih gitu, nggak, karena ya udah ngelihat gejalanya kayak gitu, pastinya juga ada diagnosis tertentu yang mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh, karena kan udah ngalamin ya. Jadi ya udah waktu didiagnosis udah tahu diagnosisnya ya biasa aja, jadi kayak iya ini gitu. Emang nggak jauh-jauh dari perkiraan sih, tapi nggak expect ke bipolar waktu itu. Jadi expectnya kayak ya depresi mungkin kali ya, karena gejalanya yang dialami saat itu adalah gejala depresi yang paling mostly kelihatan gitu, gejala depresinya, bukan gejala maniknya gitu. Jadi ya mikirnya depresi dan ada halusinasi gitu, atau mungkin malah ke skizofrenia gitu, tapi ternyata enggak, ternyata malah bipolar gitu. Menurut asesmen, hal apa yang membuat aku akhirnya mengalami kondisi bipolar, ya ternyata dalam kondisi yang 2 bulan sebulan nangis atau yang disebut di dalam fase depresi itu, ada momen dimana aku juga mengalami fase manik gitu loh. Nah itu aku mungkin nggak ingat jelas sih gimana aku menceritakan, karena aku ingatnya malah fase depresinya gitu ketimbang fase maniknya. Jadi nggak cuma mengalami sedih doang, tapi ternyata aku mengalami fase euforia, bukan senang sih, kayak sangat bersemangat gitu ketika saat itu. Kemudian untuk reaksi lingkungan nggak gimana-gimana juga sih, karena mungkin kuliah di psikologi ya, jadi teman-teman juga yang biasa aja gitu, karena udah belajar kan, jadi
nggak yang kaget-kaget gimana. Kalau untuk di lingkungan keluarga, aku sendiri juga punya salah satu anggota keluarga yang skizofrenia, jadi orang tua nggak begitu kaget. Tapi kalau dari ayahku sendiri sih mungkin denial ya. Ayahku yang kayak nggak terima mungkin kali ya anaknya punya gangguan kejiwaan, jadi ya waktu itu masih yang gimana-gimana gitu. Kalau untuk kondisi saat ini aku stabil, alhamdulillah, karena udah 3 tahun terakhir berobat juga ke psikiater, minum obat, terus juga beberapa kali ke psikolog. Ya cukup membantu sih dirasa setelah mengalami banyak hal gitu. Udah melewati banyak fase dan udah mengkonsumsi beberapa ratus obat lah ya. Jadi sudah lumayan stabil. Kalau untuk aktivitas saat ini sih skripsian ya, karena aku udah semester akhir gitu. Jadi nggak yang sibuk-sibuk banget lah. Sekaligus aku juga sedang aktif di BEM juga. Ya lucu sih sebenarnya aktif di BEM, tapi di akhir kuliah ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga jadi berkah buat aku. Kalau untuk beberapa sesi terapi yang dijalani itu udah 3 tahun dalam 1 bulan itu sekali ya. Tapi waktu awal-awal itu sempat 2 bulan atau 3 bulan itu 2 minggu sekali datang ke psikiater gitu. Nah sekarang setelah itu sampai sekarang ya periodenya sebulan sekali ke psikiater. Tapi kalau untuk psikolog itu tergantung dana sih, karena kan aku psikolognya juga ini ya biro gitu, dan lumayan juga nih selama pandemi harganya lumayan naik banget. Jadi baru sekali kayaknya selama pandemi ini aku ke psikolog. Tapi sebelum-sebelumnya juga ke psikolognya agak sering sih gitu. Dan aku agak lupa, kayaknya sebulan sekali apa 2 minggu sekali gitu. Oke. Yang membuat aku bertahan sampai saat ini yang pertama kehadiran ibu ya. Kehadiran ibu itu luar biasa banget buat aku, jadi role model juga buat untuk terus bertahan, karena beliau juga punya kanker gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun ini udah bertahan, dan itu buat aku luar biasa banget. Jadi aku juga bisa mencontoh gitu loh, bahwa beliau bisa bertahan, aku juga berarti bisa bertahan gitu. Yang kedua adalah kehadiran pasangan buat aku supportnya luar biasa banget sih, karena dalam kondisi-kondisi tertentu yang aku mungkin ada percobaan bunuh diri atau dalam kondisi depresi yang low banget, itu kehadirannya terus supportnya itu luar biasa banget. Jadi buat aku tetap bisa bertahan. Kemudian keluarga secara umum ya, keluarga inti lah ya, itu juga membantu banget untuk proses pemulihan hingga saat ini. Kemudian juga orang-orang terkasih yang terdekat juga, itu support system yang luar biasa buat aku. Jadi aku bisa bertahan. Kemudian cita-cita aku juga sih, kayak aku pengen banget lulus S1 itu cum laude dengan IPK di atas 3,75. Itu jadi salah satu acuan untuk aku, terus kayak aku harus tetap bisa berprestasi, harus bisa ngejar itu gitu. Itu sih hal-hal yang bikin aku bertahan sampai sejauh ini gitu. Tanggapan atau pendapat orang terhadap gangguan bipolar ya enggak, aku belum pernah mengalami stigmatisasi yang kayak dibilang kayak mungkin yang dialami oleh Marshanda ya kan. Marshanda kan juga didiagnosis bipolar ya, aku nggak ngalamin stigmatisasi yang dialami beliau gitu. Cuma mungkin kalau dari aku sendiri sih, orang-orang pasti nanya bedanya dengan kepribadian ganda apa, terus kemudian itu yang tiba-tiba bisa sedih, bisa senang itu ya gitu. Jadi ya emang ada hal-hal yang ditanyakan ya, mungkin karena kepo juga kali ya, dan nggak tahu kan bipolar itu yang seperti apa. Jadi ya paling pertanyaan-pertanyaan itu sih. Cuma kalau untuk yang
hal-hal yang berat-berat gitu, enggak. Jadi ya sejauh ini masih aman gitu ya. Oke. Pesan untuk pendengar adalah mungkin kalau sedang mengalami suatu gangguan atau penyakit, tetap semangat. Klise sih, tetap semangat ini, cuma ya hidup itu cuma sekali sih kalau aku bilang. Jadi cherish every moment gitu. Hargailah setiap momen-momen yang ada. Jadi ya tetap semangat, kita berjuang bersama-sama, nggak sendirian kok, karena banyak banget orang juga yang mengalami hal-hal yang sama gitu ya. Untuk pendengar tapi menjadi caregiver, tetap semangat juga, karena menjadi caregiver itu nggak pernah mudah. Dengan kondisi-kondisi tertentu si penyintas dan harus siap siaga dengan penyintas itu luar biasa sih effortnya. Kadang juga nggak mikir diri sendiri mau gimana gitu ya. Jadi ya tetap semangat dan perhatikan kondisi diri, karena ya kalau bukan kalian sendiri yang menjaga diri kalian, siapa lagi gitu. Karena kan kalian udah jagain penyintas ya. Nah, kalian juga harus tetap menjaga diri kalian gitu. Yang nomor satu adalah tetap menjaga diri kalian sendiri gitu. Harapan aku output dari podcast ini terhadap pendengar mungkin sebagai penguat ya kan. Banyak ya. Oh ya, aku jadi ingat banyak bukan stigma sih, aku nggak tahu ini disebut apa, tapi orang-orang bilang kayak, oh mahasiswa psikologi kok gangguan kejiwaan, oh kok mahasiswa psikologi ngalami depresi dan lain sebagainya. Mungkin harapanku adalah podcast kali ini didengar oleh teman-teman, mungkin khususnya teman-teman psikologi. It's okay, kalian juga manusia. Kalau kalian mengalami suatu gangguan atau penyakit, itu wajar banget. Contohnya ada aja kok dokter yang ngalami kanker, padahal kan dokter gitu ya. Nah, sama juga kita sebagai manusia juga pasti dapat cobaan ya yang kayak gini juga, ya nggak apa-apa gitu, karena manusia gitu bisa kena gangguan kejiwaan, siapapun berpotensi, bahkan sebagai mahasiswa psikologi pun ya bisa gitu. Jadi aku harap ini jadi penguat untuk teman-teman semuanya. Kalian gak sendirian, ada aku, ada orang-orang lain juga yang sama-sama berjuang. Harapannya adalah semoga kita semua tetap terus kuat, dengan mendengarkan ini jadi merasa tidak sendirian lagi, seperti itu. Oke, mungkin berbagi kisahnya kali ini aku cukupkan sampai sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Aku harap kalian sehat-sehat terus. Semoga pandemi juga cepat berlalu, biar kita, bukan kalian doang ya, biar kita semua bisa ketemu dengan orang-orang terkasih kita. Bahagia selalu dan jangan lupa untuk menikmati setiap momen yang ada dalam hidup. Sekian dari aku. Selamat pagi.